Kami menyuruh milik Allah, selalu dan salam ke Rasulullah. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya kepada almarhum Abu Hadi Habib Muhammad rahimahullah, Abu Imam Masjid yang sangat ulun Tuhan muliakan, para panitia remaja masjid, BKN, seluruh para hadirin kaum muslimin yang terhormat, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita ini 3 waktu, atau 3 waktu Allah memberikan kepada hamba-Nya. Yang pertama, waktu yang telah lalu atau waktu yang kelewat. Yang kedua, waktu di mana kita sedang berada dalam waktu tersebut. Dan yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Insya Allah pada hari yang berbahagia ini kita akan bicarakan satu saja, karena mengingat waktu yang sempit. Waktu yang telah lalu atau waktu yang kelewat itu namanya waktu penyesalan. Kededanya waktu telah atau waktu melah. Terhadap so yang menyesal atas waktu yang telah lalu, terhadap so yang melah dan telah. Atas waktu yang telah lalu adalah getanya-getanya yang kurang beribadat kepada Allah, yang berdoa dan sujud kepada Allah, yang kurang berubudiyah kepada Allah. Itulah mereka-mereka yang merasa menyesal atas waktu yang telah lalu, yang tidak mereka pergunakan pada tempat dan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kehidupan getanya pakon getanya yang nami kadat ala kadar yang merasa menyesal. Pakon saudara-saudara getanya yang sama sekali mereka tidak pernah beribadat, tidak pernah rukuk dan sujud kepada Allah, tidak pernah nampak batang hidungnya di masjid taklim dan di masjid. Tapi mereka tidak pernah rasa menyesal, tidak pernah rasa telah dan melah atas kemaksiatan, kemungkaran, keonaran yang telah mereka kerjakan. Bahkan mereka merasa bangga dengan maksiat yang mereka kerjakan. Mereka nampakkan di hadapan orang kemungkaran, keonaran, kemaksiatan yang mereka kerjakan. Kenapa mereka sampai demikian tidak teringat kepada kesalahan, dosa-dosa yang telah lampau yang mereka kerjakan? Jawabannya adalah karena hati mereka sudah keras, karena sudah hitam, karena sudah tidak lembut lagi, karena sudah kotor. Ate tanyo ka buta, ate tanyo ka hitam, ate tanyo ka batat, ate tanyo ka kul, ate tanyo ka melabu. Yakinkanlah dan percayalah, pada dasarnya umat manusia hatinya semuanya putih, semuanya bersih, semuanya lembut, semuanya baik. Pakon ate kabur, pakon ate kabuto, pakon ate kaita. Kita pernah ke tanah suci Makkah. Di situ ada satu batu yang sangat mulia yang namanya batu Hajarul Aswad. Kebetulan legetanya batu Hajarul Aswad, Hajar adalah batu aswad hitam, maka kita katakan batu Hajarul Aswad.
Tapi yakin dan percayalah itu batu pada dasarnya bukan batu Hajarul Aswad. Itu batu pada dasarnya adalah batu Hajarul Abyad. Artinya batu putih, batu yang cemerlang, batu yang tembus pandang, batu yang Allah turunkan dari alam surga. Allah berikan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril memberikan kepada Nabi Allah Adam, yang Nabi Allah Adam menempelkan di dinding Ka'bah. Itu batu yang sangat mulia dari dalam surga, batu putih cemerlang tembus pandang, Allah suruh tempelkan di dinding Ka'bah. Pakuan badannya dari putih ke hitam, pakuan badannya dari tembus pandang ke buta, pakuan dari badannya merupakan kali gino kahana buatnya. Jawabannya adalah karena kena sentuhan umat manusia. Mulai umat Nabiullah Adam alaihissalam sampai Quran umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya menyentuh batu. Mandum man bate, mandum com bate, mandum kubelah bate, mandum pin bate, mandum kuat bate, bantung bukuang bate. Apalagi para jamaah haji dan umrah, bila mereka belum ketemu dengan batu yang mulia yang namanya Hajarul Aswad, mereka tidak merasa senang haji yang telah dia kerjakan. Mereka tidak merasa puas umrah yang telah mereka laksanakan, ingin umrah lagi, ingin haji. Kenapa? Karena belum ketemu dengan batu yang sangat mulia, Hajarul Aswad. Maka berdesak-desakanlah pada batu itu, berdesak-desakanlah untuk berlomba-lomba mencium, memegang, menguklah sekurang-kurangnya sekedar memegang batu yang mulia. Atau sebahagian kecil umat manusia bila belum ketemu dengan batu yang mulia, tatkala dia melaksanakan ibadah haji dan umrah, mereka berperasaan haji mereka tidak sah. Mereka berperasaan takut umrah mereka tidak sempurna, padahal itu sunnah. Tapi kenapa berlomba-lomba, kenapa berdesak-desakan untuk menemukan batu tersebut? Itulah kelebihan batu yang Allah turunkan dari alam surga. Tatkala atau manakala kita sudah ketemu dengan batu, kata demi cung bate, kata demi man bate, kata demi kublah bate, kata demi kumbate, hanta demi wole, hotel hanta demi wole, ukemah dek udah bangun senang, tatanya gembira, tatanya ikalan imka gatanya ceria, ikalan imka gatanya gembira, gatanya mbak pakan mulia tat, orang yang pakan gembira tat, orang yang pakan senang tat, kita langsung menjawab lu senang, orangnya adalah karena lu kalau mencuk batu yang mulia ada di atas. Itu karunia Allah. Itu anugerah Allah, itu ma'unah Allah, itu pertolongan Allah, itu kasih sayang Allah. Hana nubri Allah barang kaso untuk bisa kita ketemu dengan batu tersebut manakala kita sudah ketemu. Kita sudah sholat. Coba kita bayangkan kadang-kadang sudah berpuluhan kali mereka melaksanakan haji dan umrah sekalipun belum ketemu dengan batu yang mulia. Kenapa kita baru sekali melaksanakan bukan haji umrah yang kita laksanakan kita sudah dapat ketemu dengan batu yang mulia? Itulah tanda anugerah Allah, kasih sayang Allah, mengenah Allah, maghfirah Allah, anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita mengucapkan terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, telah Kau pertemukan aku ya Allah dengan batu yang berada dalam surga. Kelak di hari yaumil kiamah ya Allah, bertemulah kembali kami ataupun tuanya dengan batu yang mulia di dalam surga. Itulah sebabnya batu Hajarul Abyad dari putih sudah menjadi hitam karena kena sentuhan umat manusia. Begitu pula ate ketanyo yang putih, ate ketanyo yang pleh, ate ketanyo yang lembut, pakuan takto.
karena sudah berhiburan dengan dosa. Kamu lampu mendosa panjaga tenun teka dasa gelap tenun samantang dasa sampai 24 jam beliau dalam keadaan berdosa Allah, maka hati semakin hari semakin keras hati semakin hari semakin kuda hati semakin hari semakin patah semakin hari semakin hitam. Hanya kita doakan kepada Allah, ya Allah, atelun yang kabuto, atelun yang kabur, atelun yang kabatat, atelun yang kamulambu, atelun yang kahanagle, ya Allah, cit hanagle, atelun cit kuto, atelun cit batat, atelun cit hitam, atelun ya Allah. Tapi bilang hatimu ya Allah, firman-Mu ya Allah, dengan firman-Mu ya Allah, bilang hatimu ya Allah. Apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim. Mantu kita yang usul khatamallahu ala qulubihim, tadurtubat khatamallahu ala qulubihim. Apa itu khatamallahu ala qulubihim? Kata Allah Ta'ala keba Allah be'eruh lakatim tanyo kata Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa nishawah wa lahum azabun azim. Menyepunyung ditanya bukan kunci di Allah. Azan di dalam masjid hantu dalino. Unyung dan kunci oleh Allah, pengajian di dalam masjid antus dalino. Mata tanyo kan kunci oleh Allah antus takkan le masjidnya kan masjid di mata tanyo. Kenapa terjadi ke orang di media-media takkan seorang ayah tega membunuh anaknya? Bahkan seorang ayah tega memperkosai seorang anaknya, bahkan seorang anak tega membunuh abangnya, kakaknya, orang tuanya, bahkan sedang salat. Kenapa mereka bisa tega membunuh? Karena mata mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula hati kita. Hati kita menyatakan kunci Allah le pengajaran. Tidak akan mempan lagi nasihat, tidak akan mempan lagi mau'izah, tidak akan mempan lagi pengajaran-pengajaran yang orang berikan kepada kita. Jangankan sesama kita. Aku dibayangkan yang beri nasihat ke kita. Abu di Kutaku yang binasehat kegetanya, abu yang sangat mulia, yang sangat sufi, yang memberi nasihat kepada kita, tidak akan bisa mempan lagi nasihat tersebut karena hati kita akan benci dengan Allah. Coba kita lihat paman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib. Abu Talib adalah merupakan anak yang tertua daripada Abdul Muttalib. Dengan bahasa Arab dikatakan paman Rasulullah, dengan bahasa beliau kita katakan itu Abu Rasulullah. Abu Rasulullah yang didik Rasulullah manakala meninggal neneknya Abdul Muttalib. Dialah yang memberi makan ke Rasulullah, dialah yang memberi pengajaran ke Rasulullah, dialah yang memberi pakaian ke Rasulullah, dialah yang menjaga Rasulullah, bahkan lebih daripada menjaga anaknya Sayyidina Ali, lebih daripada menjaga anak-anaknya yang lain ketimbang daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Mudah-mudah ya Rasulullah, paman wahai abwanun, wahai ayah andalun yang mencintai, beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang satu, beriman kepada utusan Allah. Apa kata Abu Talib? Muhammad, silakan kamu jalankan ajaran Allah. Silakan kamu tegakkan agama yang mulia, agama Islam. Jangan kamu paksakan untuk tamu dalam agama kata. Lona dikedekan. Lona rela mati demi agama yang datang. Lona rela mati demi kata agama yang datang berjuang. Bila ingin dipoh kata, ingin membunuh kata, ingin menginanya kata, langkahi hukumannya, kata Abu Talib pada Rasulullah. Yang namun wahai Muhammad, bepakat-pakat tentang Islam, ilun malaikat nasilahat,
lu malaikat dengan si jahal. Dilahap dan si jahal adalah adik itu malaikat bila lu ikut kata dan lu ikut alam kata itu ucapan daripada Abi Talib. Manakala detik-detik yang terakhir Abu Talib wabah Allah atau meninggal atau mati bahasa dunia, Rasulullah lebih ingat lo wahai pamanku, nekulina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kata Rasulullah, paman tetap nasi. Wahai paman nekun tentang asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, baik nekun tare asyhadu an la ilaha illallah mentol. Itu kata Rasulullah, paman sedang nasi. Tak kala itulah Abu Talib meninggal dunia. Pada saat itulah Abu Talib menghembuskan nafas yang terakhir dalam ketiadaan selamat iman. Artinya di ghairi iman tiada iman. Menangislah Rasulullah. Manakala meninggalnya Khadijah, wafatnya Khadijah, Rasulullah menangis. Tapi manakala meninggal atau matinya Abu Talib, lebih berat menangis Rasulullah sehingga Rasul melapor pada Allah, ya Allah, belum berhasil ya Allah perjuangan lo, belum berhasil ya Allah perjuangan lo, ya Allah ayah lo, kunci lo, yang didik lo, yang beri makan kepada lo, yang beri pakaian kepada lo, yang beri tempat kepada lo, yang rumah lo, yang hirau lo, yang jaga lo, ya Allah. Tapi lo naik ke bawah jasa paman lo, ya Allah. Menangis Rasulullah. Berat Rasulullah nyotuh, ya Allah, tulang punggung lo, ya Allah, hana paman lo, belum hana legenyo, ya Allah. Kata Rasul pada Allah, tengah tak ngerti Rasulullah, tengah tak laku oleh Rasulullah, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, Muhammad gelisah, ya Jibril, Muhammad susah. Betul ayatnya Allah batin, fa innaka la tahdi man ahbabta. Hai Muhammad, kata Allah, fa innaka la tahdi man ahbabta. Kata katanya uri kata saya. Kata katanya uri yang kata cinta kata Allah, fa innahu yahdi may yasha. Allah yang akan memberi petunjuk kepada hamba yang Allah cintai, hamba Allah yang Allah kehendaki. Baru Rasulullah senang, baru Rasulullah menerima takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlaya tak natijah dia kata, perlaya tak ingat dia bertanya selaku keluarga, sekedar mengajak anak dan keluarga, sekedar mengajak tetangga, sekedar kita selaku imam masjid mengajak umat untuk hadir ke masjid, mengajak umat untuk hadir ke tempat pengajian. Hadir dan tidak hadir itu belum ada hidayah dan taufik daripada Allah mereka tersebut. Karena orang yang sangat berbahagia adalah orang-orang yang sudah mendapat taufik dan hidayah serta mengenal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mereka yang tidak mampu menyambut suara azan, yang tidak mampu menyambut majelis ta'lim, yang tidak menyambut tempat-tempat ibadat, mereka itu belum ada kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang bisa kita lihat, kenapa orang dekat dengan masjid tapi dia tidak pernah di masjid? Kenapa yang puluhan kilometer dengan masjid selalu berada dalam masjid? Itulah salah satu tanda sudah ada mahabbah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sekedar kata Allah dekat anak lu ibadah anak lu berumur dia anak lu kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, anak lu ya Allah tunjuk kepada jalan yang ridha ya Allah, doa ya Allah yang keselamatan lu, doa ya Allah yang urusan lu, doa yang Allah yang tunjuk jalan kepada anak lu. Kita berdoa kepada Allah. Punya salah merupakan salah satu perkara yang sangat digemar oleh Allah dan merupakan salah satu perkara yang sangat mencintai oleh Rasulullah, sehingga Rasul nepegah putra nepegah oleh Rasul hatta ibminat dan bikamala sambalah. Kata Rasulullah, orang yang tobat daripada dosa kama la sambalah, seolah-olah tidak berdosa. Kibat hukum orang yang tobat daripada dosa seolah-olah tidak berdosa.
Artinya orang yang terlepas daripada dosa sama dengan orang tersebut tidak lagi berdosa. Titik. Orang yang sudah tobat daripada dosa sama dengan orang tersebut tidak lagi berdosa. 50 kamu tunggu, 50 lewat kamu tunggu, belum ada rasa penyesalan, belum ada rasa teringat kepada sakaratul maut, belum ada rasa teringat kepada alam kubur, belum ada rasa teringat kepada munkar wa nakir, belum ada rasa teringat kepada belang masyar, belum ada rasa teringat kepada neraka. 50 tahun. Boleh jadi anak-anak kita yang muda-muda mereka sedang panas darahnya. Boleh jadi mereka berkecimpung dengan dosa karena dengan pantun-pantun yang hanya nasihat. Pajan tapi angin, pajan tak melayang tengah angin, pajan tak main tengah. Dan itu terjemahan yang salah. Itu kata-kata yang selama dengan dari main. Sedang kita sehat, sedang kita muda. Bukan untuk disuruh Allah main, hanya kita disuruh beribadat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena ibadat kita waktu muda lebih baik ketimbang daripada ibadat waktu tua. Artinya masih fase, masih ego, masih punyung, masih ada kesempurnaan yang terjadi pada kita. 60 kamu belum menyesal. Mantap tak kalian kita pulang pada tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah. 60 kamu hendak pernah tak kalian batang hidupnya di masjid. 60 waktu hendak pernah tak kalian batang hidupnya di masjid ta'lim. Hendak pernah tak kalian dalam barisan salatul janazah. Hendak pernah tak kalian tempat-tempat ibadat masih sempat kita luangkan waktu pada tempat dan jalan yang tidak diridai oleh Allah. Pacar tuku baru tinggal, pacar tuku baru menyesal, pacar tuku baru telah 60, belum telah 65, belum telah kadang-kadang 70, belum telah kapankah kita tuku menyesal? Baru menyesal tanya aku dulu tuku yang ke putra dunia Allah. Udkuril adal ladzi khalaqta min daril dunya ila daril akhirah. Baru tertumpang oleh lamzra. Mata kamu gapu batangan punyung kamu gapu batangan pusat kamu gapu batangan lain madun kamu gapu baru tinggal batangin watir tanah di kiri tanah kanan tanah atas tanah di bawah tanah ditanyu kana dia tu batangan sama pun segera baru terkejut ya Allah. Syaralatna amwalna wa ahluna. Allah ya Allah. Lu tak dalil menyali harta, lu tak dalil menyali keluarga pangkat dan jabatan. Ya Allah lu beri uang ya Allah lu taubat. Apa kata mereka? Disebut mereka. Dia bertempat burung mereka. Hai kata mereka, ini hari bukan hari peminta kembali lagi ke alam dunia. Nyokap rawa lagi boleh lakunya. Ini hari adalah hari penerimaan, hari pembalasan baik dan jahatnya dari Allah. Bandingkan tukang telur dino jam tak nyongan Allah alam jam tak dino getalkin mayat dalam kuburan di rumah getalkin mayat di semayang mayat pada getule abu imam ya Allah tumpang oleh mayat tak tumpangnya terkejut keluarga. Dipikir sudah hidup kembali, maka mencoba inisiatif hanya tetap pilih menang baru tinggal, udah tinggal. Ya Allah, lo kalam kurang, ya Allah, lo kalam jurang, ya Allah. Lakunya tak salah Nabi. Nah yang lakunya salah Rasulullah, bukan salah Rasulullah. Rasulullah dengan an-nas niyamun idamatul tabahu kata Rasulullah.
ditanya mendukungnya ke Rasulullah. Isa atau tabaku apabila nanti berjaga. Gimana tuh gak? Ya Rasulullah dan Rasulullah bila mati berjaga. Sana sama itu Rasulullah yang betul ditanya menjaga apabila mati berjaga. Baru tak ketemu manakala kita sudah berada di alam beratnya. Baru sadarnya, baru tak saya yang ada manfaat lagi. Terpegahlah ke Allah, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Insya-Allah ya Allah, terasa tu kubah umur ya Allah la fasadaka lam fasadaka. Oleh karena demikian, mudah-mudahan sejenak coba kita bayangkan orang tua kita yang sedang berada di alam barzakh. Coba kita bayangkan ibunda kita yang sedang berada di alam barzakh. Coba kita bayangkan istri dan anak kita yang sedang berada di alam barzakh. Apakah mereka tersebut senang? Alhamdulillah, tapi alhamdulillah dalam keadaan senang karena beliau mamatan. Masjid fi dunia karena Allah baitul jannah. Itulah orang yang mau masjid, Allah akan bangun satu mahligai kepada beliau dalam surga. Kita nyuruh, coba kita bayangkan orang tua kita, kan ulun alim kita, kan ulun alim ayah kita, apakah dia dalam kuburan? Tentu saja dalam siksa Allah. So yang ingin kepadanya, so yang ingat ulunnya, yang kepadanya yang terkubah oleh Allah. Ya Allah, berilah keampunan kepada orang tuaku. Ya Allah, berilah kubur mereka orang kubur telah kubur daripada surga. Ya Allah, beri kepada dan anak ya Allah jalan yang diridai oleh Allah. Kamilah ke Allah dengan wujud hamba Allah dan wujud umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih ulun Tuhan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innahu jawadun karimun malikun barra'ufur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ya Allah min ba'dihi tafarraqan maqsuma. Ibadallah wa la zikrullahi akbar.